Selamat datang di channel Raja Bola Real Madrid, channel bola yang akan membahas seputar Real Madrid. Jika kalian mengaku fans sejati Real Madrid, jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Hala Madridista. Klub raksasa Spanyol Real Madrid sudah lama mendambakan sosok penyerang yang bisa diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Sejauh ini belum ada pemain yang bisa menggantikan 450 gol yang dicetak Cristiano Ronaldo sebelum pindah ke Juventus. Tetapi bukan berarti Real Madrid tidak memiliki sosok penyerang yang bisa diandalkan. Pada musim ini Zinedine Zidane selaku pelatih Los Merengues bisa menumpukan harapannya kepada Karim Benzema. Sayangnya Benzema tidak bisa bertahan selamanya di Santiago Bernabeu. Usianya yang sudah mencapai angka 32 tahun adalah tanda bahwa karirnya di dunia sepak bola akan segera menemui akhir. Real Madrid sudah mencari sosok penyerang yang bisa menjadi suksesor Ronaldo dan Benzema, mulai dari Luka Jovic hingga Eden Hazard. Sayangnya tak ada satupun yang bisa mencapai standar harapan. Mereka pun mengalihkan perhatiannya kepada Lukaku. Inter wajar merasa cemas dan menurut Marca, mereka ingin memperpanjang kontraknya meski yang sekarang masih berlaku selama 3,5 tahun lagi. Sejak didatangkan Nerazzurri dari Manchester United tahun lalu dengan mahar 80 juta euro, Lukaku telah berhasil torehkan 46 gol dari 64 laga di semua kompetisi. Tak heran kalau Real Madrid sangat mendambakan jasanya dan patut ditunggu apakah Real Madrid mampu mendapatkan Lukaku di Januari nanti. Real Madrid menjadi satu di antara tim yang masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 di matchday 6. Saat ini Real Madrid berada di posisi ketiga klasemen Liga Champions Grup B dengan 7 poin. Pasukan Zinedine Zidane berada di bawah Borussia Mönchengladbach 8 poin dan Shakhtar Donetsk 7 poin. Adapun di posisi paling buncit alias peringkat 4 ditempati Inter Milan yang baru punya 5 angka. Meski tercecer di peringkat ketiga, Real Madrid masih memiliki peluang untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Pada matchday ke-6 alias terakhir fase grup, Real Madrid akan menjamu Borussia Mönchengladbach. Real Madrid berpeluang otomatis lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup jika menang atas Mönchengladbach. Sementara pada laga lainnya Shakhtar seri atau kalah dari Inter Milan. Kemudian Real Madrid bisa melaju sebagai runner-up jika mereka mengalahkan Mönchengladbach, sedangkan Shakhtar menang atas Inter Milan. Dalam skenario ini Real Madrid memang hanya finish di kedua dari grup B karena mereka kalah head to head melawan Shakhtar meski memiliki poin sama 10. Intinya kemenangan adalah jalur paling aman bagi Real Madrid menuju fase grup. Hasil imbang pun bisa meloloskan Real Madrid ke babak selanjutnya asalkan Shakhtar takluk dari Inter. Jika skenario ini berjalan, Real Madrid dan Inter Milan akan finish kedua dan ketiga dengan poin sama 8. Namun Real Madrid berhak menempati posisi runner-up karena unggul rekor pertemuan atas Nerazzurri. Eden Hazard kembali mengalami cedera. Momen itu terjadi saat Real Madrid tengah menjamu Alaves di Stadion Alfredo Di Stefano Minggu 29 November 2020. Hazard hanya mampu bermain selama 28 menit sebelum akhirnya ia menjalani perawatan cederanya. Ia pun divonis harus menepi selama 2 pekan. Karena seringnya Hazard cedera, tercatat sudah 9 kali selama berseragam Real Madrid. Pihak luar pun mengomentari kondisi itu. Mantan striker Manchester United Dimitar Berbatov mengatakan bahwa ada yang tak beres dalam penanganan cedera Hazard. Mengalami sekali atau 2 kali cedera di sepak bola itu wajar, tapi mengalami 8 cedera satu lagi setelah yang lain seperti yang dialami Hazard di Real Madrid itu aneh. Ada sesuatu yang tak beres di sana, tutur Berbatov seperti dikutip dari AS. Sekarang bergantung pada layanan medis klub untuk menemukan penyebab dari cederanya dan bagaimana untuk mencegah itu. Saya akan membayangkan kalau klub seperti Real Madrid mempunyai semua fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bisa menangani cedera seperti yang dialami dan agar bisa kembali fit sepenuhnya, katanya melanjutkan. Real Madrid berhasil meraih kemenangan penting 1-0 dari Sevilla pada lanjutan La Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Pizjuan Sabtu 5 Desember 2020. Gol bunuh diri dari Yasin Bono sudah cukup memberi 3 angka sempurna bagi El Real. Hasil ini sudah cukup mengantarkan mereka menembus 3 besar klasemen dengan 20 poin dari 11 laga awal.
Sementara Sevilla menukik ke posisi kelima berjarak 4 poin dari Madrid. Atas hasil tersebut, Zinedine Zidane mengatakan Real Madrid sedikit demi sedikit terus memupuk kembali kepercayaan diri mereka setelah menyudahi tren menang di 3 pertandingan sebelumnya. Menurutnya, para pemain Los Blancos mampu membaca permainan secara cermat sepanjang laga. Kendati hanya bisa mencetak 1 gol, itu pun tercatat sebagai gol bunuh diri dari kiper Sevilla Bruno. Kami harus senang dengan apa yang sudah kami lakukan dan banyak peluang yang kami ciptakan di babak pertama, kata Zidane setelah pas laga dilansir dari laman resmi Real Madrid. Sedikit demi sedikit kami memupuk kepercayaan diri, menemukan kembali permainan terbaik. Tentu saja kami tidak boleh terlena dan sebisa mungkin mengulangi penampilan yang seperti ini. Kami mampu membaca pertandingan secara cermat sejak menit pertama sampai akhir. Kami harus berjibaku, tapi itulah sepak bola dan saya harus menyelamati para pemain sebab tak mudah menang di kandang Sevilla, ujarnya menambahkan. Zidane juga menyadari untuk klub sekelas Real Madrid penampilan mereka beberapa pertandingan terakhir akan menjadi sasaran kritik pedas, baik dari kalangan supporter sendiri maupun penikmat sepak bola pada umumnya. Hanya saja ia menegaskan skuad saat ini cukup gembira kendati masih memburu konsisten penampilan terbaik. Sudah suratannya demikian, tidak akan berubah. Kami tahu ketika tampil kurang bagus dan kalah ketika akan didatang, ujarnya. Kami hanya perlu memetik sisi positif dari penampilan hari ini, menjaga kegembiraan dan berusaha mencari konsistensi. Sisanya tidak ada yang berubah, pungkas Zidane. Real Madrid telah mengawali musim 2020-2021 dengan kurang baik. Performa Madrid tak konsisten sehingga terkadang mereka menang, namun di laga selanjutnya klub tersebut justru tampil sangat buruk hingga akhirnya kalah. Setiap kali Madrid menelan kekalahan, lini tengah selalu menjadi salah satu faktor yang disalahkan. Sebab para pemain tengah Los Blancos dinilai kurang kreatif sehingga lini depan klub tersebut jadi kesulitan untuk mendapatkan asupan bola yang cukup. Untuk mengakali kekurangan itu, pelatih Madrid Zinedine Zidane lantas dikabarkan bakal membeli gelandang baru di bursa transfer musim dingin 2021. Zidane bahkan sudah mengantongi satu nama yang bakal didatangkannya pada Januari 2021 nanti. Pemain yang disebut adalah gelandang dari RB Salzburg, yakni Dominik. Pemain asal Hungaria itu ternyata berhasil membuat Zidane sangat tertarik dan dirasa sanggup untuk menyelamatkan Madrid yang masih kesulitan tampil konsisten. Niat Zidane untuk membeli Szoboszlai pun tak tanggung-tanggung, sebab menurut laporan dari Marca Sabtu 5 Desember 2020, Zidane telah beberapa kali menghubungi Szoboszlai via telepon agar pemain tersebut mau bergabung dengan Los Blancos. Sebab sejauh ini tak hanya Madrid yang tertarik dengan pemain berusia 20 tahun tersebut. Sejumlah klub papan atas Eropa nyatanya juga telah melirik Szoboszlai yang tampil mengagumkan di musim 2020-2021. Beberapa klub yang dikabarkan tertarik dengan Szoboszlai adalah AC Milan, Arsenal, dan tim saudara Salzburg, yakni RB Leipzig. Jadi karena alasan itulah mengapa Zidane sampai langsung menghubungi Szoboszlai agar bisa meyakinkan pemain tersebut untuk bergabung dengan Madrid. Wajar memang jika banyak yang tertarik dengan Szoboszlai, sebab di usia yang baru menginjak 20 tahun Szoboszlai sudah menjelma menjadi salah satu pemain terpenting di Salzburg. Dari 17 penampilannya bersama Salzburg di berbagai kompetisi di musim 2020-2021 ini, Szoboszlai tercatat sudah berhasil mengoleksi 8 gol dan 9 assist. Jadi Szoboszlai terlibat dalam tercipta 17 gol untuk Salzburg sejauh ini. Andai kata Madrid benar-benar tertarik dengan Szoboszlai, maka tim tersebut disediakan harus menyiapkan dana sekitar 18 juta pound atau sekitar 342 miliar untuk meyakinkan Salzburg agar mau melepas pemain bintangnya tersebut. Lucas Vazquez layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match di laga Sevilla versus Real Madrid pada pekan ke-12 La Liga Sabtu 5 Desember 2020 malam waktu Indonesia Barat. Lucas Vazquez bermain selama 90 menit sebagai bek sayap kanan. Meski bukan posisi aslinya, Vazquez tampil cukup bagus di posisi tersebut. Pemain Spanyol itu memang tidak mencetak gol maupun assist, namun Vazquez membuat 2 tackle sukses dari 3 percobaan. Selain itu, pemain berusia 29 tahun tersebut melakukan 5 dribble sukses. Dia juga mencatatkan 40 operan dengan presentasi kesuksesan 83%. WatchScore memberikan rating 7,6 untuk performa Lucas Vazquez pada pertandingan ini. Sekedar informasi, Madrid memetik kemenangan 1-0 dalam pertandingan di Ramon Sanchez Pizjuan ini. Los Blancos memastikan kemenangan berkat gol bunuh diri Yasin Bonu. Hasil ini membawa Los Merengues
ke peringkat 3 dengan raihan 20 poin, sedangkan Sevilla berada di urutan kelima dengan koleksi 16 poin.